Qala al-musannifu rahimahullah, asyaitanu aduwuka wa aduwu abika Adam alaihi salam. Syahadul Qadir mengingatkan tentang kemarin menghadapi nafsu dan setan. Asyaitanu aduwuka, ketahui bahwa setan itu adalah musuhmu. Wa aduwu abika, dan musuh ayahmu. Yang dimaksud abika itu Nabi Adam. Wa aduwu abika Adam alaihi salam, dan juga musuhnya ayahmu yaitu Nabi Adam alaihi salam. Fakaifa taskunu ilaihi wa taqbalu minhu, bagaimana kamu bisa tenang dan menerima dia. Wa bainaka wa bainahu damun wa adawatun qadimah, padahal di antara kamu dan setan itu ada dendam lama. Bainahu damun wa adawatun qadimah, antara kamu dan setan itu ada darah dan dendam lama. La ta'man minhu, jangan kamu merasa aman dari setan. Fa innahu qatilu abika wa ummika, karena setan itulah yang membunuh atau mencelakakan ayahmu dan ibumu. Jadi maksud adalah Nabi Adam dan Ibu Hawa. Fa iza tamakkana minka, jika kamu biarkan setan itu bercokol dalam dirimu atau merasa bisa menempati dirimu, qatalaka, dia akan membunuh kamu. Kama qatalahuma, sebagaimana dia membunuh kedua orang tuamu. Jadi qatala itu bisa berarti mencelakakan, bisa arti membunuh. Dan sekarang dipakai istilah membunuh itu bukan pembunuhan jasad atau roh, tapi ada istilah pembunuhan karakter. Itu maksudnya qatal. Kamu harus ingat bahwa dulu yang mencelakakan nenek moyangmu Nabi Adam dan Ibu Hawa itu setan. Yang membuat pertengkaran antara Qabil dan Habil sehingga terjadi pertumpahan darah itu juga setan, iblis. Iblis itu pimpinannya setan. Karena itu kamu jangan tenang-tenang saja. Kalau kamu biarkan setan itu menempati hatimu, kamu juga akan dicelakakan seperti nenek moyangmu. Ingat bahwa ada darah dan dendam lama. Di awal mula terjadi pertengkaran sampai pertumpahan darah itu gara-gara iblis dan setan. Karena itu Syekh Abdul Qadir mengingatkan harus selalu hati-hati. Ij'alit taqwa silahaka, jadikan takwa itu sebagai senjatamu. Wattauhidu lillahi azza wa jalla wal muraqabatu lahu wal wara'u bil khalwat. Jadikan takwa itu sebagai senjata, tauhidmu kepada Allah, muraqabahmu kepada Allah. Muraqabah itu waspada, merasa diawasi Allah. Wal wara' fil khalwat, selalu berhati-hati dalam sendirian. Wasidqu wal isti'anatu billah azza wa jalla jundaka. Jadi pasang perangkap senjata menghadapi setan itu dengan cara bertakwa, bertauhid, waspada,
hati-hati, dan selalu minta pertolongan Allah. Itu semua jadikan sebagai pasukanmu menghadapi setan. Wahada silah, wahadal jundu, senjata dan tentara atau pasukan itu humul ladina yazzamunahu. Mereka lah yang akan membantu kamu untuk menyerang setan. Wayahdimunahu wayaksiruna jaisahu. Jadi takwa, waspada, muraqabah itu menjadi senjata kita untuk menghadapi setan, yang dia akan membantu menyerang setan dan memporak-porandakan setan. Yahdimuna itu menghancurkan. Ayukasiruna jaisahu, membuat tentaranya setan itu berantakan dan putus asa. Kaifa la tahzambu, bagaimana kamu tidak berani melawan setan, wal haqqu ma'aka, sedangkan Allah selalu bersamamu. Jadi ingat Allah, bertakwa, berlaku jujur, berhati-hati. Itu semua adalah bagian dari pasukan kita untuk melawan setan. Maka kalau ada hal-hal yang sulit dihadapi, ya panggil pasukan kita, yaitu dengan cara istilahnya itu isti'anah billah. Selalu minta bantuan kepada Allah. Jangan hanya sekedar minta bantuan secara semu. Kemarin dikatakan minta kepada Allah itu dengan hati. Ada isti'anah. Isti'anah itu minta bantuan dalam segala urusan. Yang kita juga setiap sholat itu minta bantuan perlindungan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dirasakan dengan hati ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada istilah minta pertolongan itu dalam rangka khusus menghadapi musuh. Namanya istighosah, tapi berbeda. Istighosah itu menghadapi hal-hal yang mengancam keamanan, itu istighosah. Maka sering ketika ada situasi gawat, kemudian ulama-ulama dulu ngajak, ayo kita istighosah biar selamat. Tapi ya istighosah temenan, sehingga ulama dulu itu jarang melakukan istighosah. Kalau tidak ada situasi genting, ya wiritan biasa-biasa saja. Yang penting selalu minta perlindungan Allah. Sekarang banyak orang beristighosah setiap hari, tapi mungkin gak dirasakan dan tidak tahu bahwa istighosah itu ada permohonan khusus dalam rangka menghadapi situasi yang gawat. Misalnya ada perang kayak di mana itu? Ya, di Palestina, digempur orang-orang Israel. Itu yang diterapkan bukan isti'anah tapi istighosah. Kalau kita paham istilah-istilah itu, doa itu enggak diobral. Ibaratnya senjata itu kalau dipakai terus enggak pernah diungkal, ya gak landep. Apa namanya? Senjata nuklir itu oleh Rusia tidak akan dilepas ketika situasi belum betul-betul gawat. Ya, digambarkan karena al-isti'anah billah atau at-tawakkal, at-taqwa dan macam-macam,
Itu karena istilah Syekh Abdul Qadir dianggap sebagai senjata. Ya kita harus pandai memilih mana yang harus dipakai, mana yang tidak. Nah, kalau urusan minta tolong itu setiap saat kita butuh bantuan Allah. Makanya kemudian untuk orang-orang yang iman kepada Allah, ketika sholat itu diajari untuk minta bantuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian nanti ada ihdinas shiratal mustaqim. Minta diberikan petunjuk menuju jalan yang benar. Ya gulam, wahai anakku, akrin bainad dunya wal akhirah. Padukan antara dunia dan akhirat. Waja'alhuma fi maudhi'in wahidin. Dan jadikan dunia akhirat itu berada pada satu tempat. Orang beriman, orang muslim yang baik itu, kata Syekh Abdul Qadir, harus berusaha menyatukan dan memadukan antara dunia dan akhirat, tapi letakkan di satu tempat. Wamfarid bimaulaka azza wa jalla. Dan ketika kamu mau bertemu Allah, berhadapan-hadapan dengan Allah azza wa jalla, maka infarid uryanan, berdua-duaan dengan Allah. Uryanan min haitsu qalbika, dengan hati yang telanjang, bila dunya wala akhirah, tanpa memikirkan dunia dan memikirkan akhirat. Jadi seakan-akan digambarkan kita hidup ini butuh dunia, butuh akhirat. Tapi kemas dunia akhirat itu jadi satu paket. Taruh di satu tempat. Jangan ditaruh di hatimu. Ketika kamu mau berkomunikasi dengan Allah, telanjangi semua itu, artinya singkirkan dunia dan akhirat itu. La taqbal alaihi illa mujarradan mimma siwahu. Jangan kamu menghadap Allah kecuali menyisihkan, mengeliminir semua hal yang selain Allah. Jadi seakan-akan hidup itu memang harus belajar memilah-milah. Yang namanya manusia hidup itu ya kadang mikir dunia, ya kadang-kadang wedi mikir akhirat. Tapi untuk belajar supaya ketika menghadap kepada Allah itu bisa fokus, ya pada saat kita tawajuh menghadap Allah, itu sementara dunia dan akhirat itu ditanggalkan. Gampangannya orang Jawa, ini wis waktu ibadah itu gak usah mikir dunia, gak usah mikir akhirat. Itu sudah di luar hati kita. Sementara wis wayahe salat, wis gak mikir liyane, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Itu kalau bisa. Dan harus belajar, kata Syekh Abdul Qadir, karena itu sebuah senjata untuk dekat dengan Allah. Insya Allah kalau dilatih itu ketika sholat, ya kita kadang-kadang bisa gak mikir liyane, khusus menjalankan ibadah. Dunia wis tinggalkan dulu sementara. Akhirat ya gak usah dipikir, nanti urusannya Allah. Itu kalau orang sudah bersih hatinya bisa. Terus gak mikir, pokoknya sholat dhisik, wiritan dhisik, yang dipikirkan itu fokus zikir mengingat Allah. Tidak boleh ada sesuatu selain Allah yang masuk pada hatinya. Wala tataqayyad bil khalqi anil khaliq. Jangan kamu terikat dengan makhluk kemudian mengabaikan al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iqta' hadhil asbab,
wa khala hadhil arbab, putus semua sebab-sebab, wa khala hadhil arbab, dan lepas atau tanggalkan semua. Arbab itu jamak dari kata Rabbun. Kemarin dikatakan Rabb itu sesuatu yang dipakai untuk bergantung. Jadi kalau sudah menghadap Allah dalam arti tawajuh beribadah, itu lepaskan semua ketergantungan, baik kepada makhluk maupun kepada sebab-sebab yang membuat kita hidup menjadi sukses. Fa idza tamakkanta, kalau kamu sudah bisa memposisikan diri seperti itu, faj'alid dunya li nafsika, maka jadikan dunia itu menjadi urusan nafsumu, wal akhirati li qalbika, dan akhirat menjadi urusan hatimu, wal maula li sirrika, dan Allah jadikan di dalam lubuk hatimu. Jadi gambarannya orang belajar fokus beribadah kepada Allah itu, ternyata kehidupan ini harus dipilah menjadi 3. Ada dunia, ada akhirat, ada Allah. Nah, dunia itu kan urusannya kesenangan nafsu. Risiko urusannya nafsu. Nanti pada saatnya ya dipakai nuruti nafsu. Dan urusan akhirat itu urusan hati. Kemudian yang paling dalam, lubuk hati atau sir, itu urusannya hubungan dengan Allah. Ini yang cerita orang soleh, orang alim, orang sufi. Jadi bisa menggambarkan seperti itu. Kita kan masih campur aduk. Gak iso. Masih sholat sawangane khusuk merem-merem, pikirane sing dipikir iku urusan donya. Pemane nek utange akeh ya urusan utang. Kata Syekh Abdul Qadir, orang kalau sudah baik takwanya itu bisa memilah. Maka ada istilah ya, yang sering kita dengar ya, jadikan harta dunia berada di tanganmu, tapi jangan ditaruh di dalam hatimu. Artinya apa? Orang boleh ngurusi semacam berbagai macam urusan duniawi, kesenangan segala macam, tapi itu hanya sekedar kebutuhan supaya tidak mati, supaya hidup selamat, tapi nggak pernah masuk di hati. Jadi nggak pernah dipikir. Ya paling-paling kalau melihat punya apa-apa itu jadi bahan renungan, tidak sampai masuk dalam hati. Yang dipikir itu ini nanti bagaimana ya kalau saya tinggal bisa manfaat. Gak mikir kone aku mati ya apa, gak bisa tak mati. Pikirannya bukan ke situ. Ketika punya fasilitas macam-macam itu dianggap pemberian Allah untuk membantu kita melaksanakan ibadah dan mendekat kepada Allah. Ini gak digembleng oleh guru spiritual yang sangat bagus ya agak susah kita. Makanya di dunia tasawuf itu kenapa harus ada guru yang bimbing, itu karena guru yang sudah bersih hatinya itu bisa tahu kalau muridnya mau melenceng, itu sebelum terjadi sudah diingatkan. Nah, kita ini tidak punya guru, ya berguru sembarangan. Nggak punya figur orang yang dicontoh, ya harus cari, harus mencari. Dalam hal spiritual itu kita
tidak bisa sembarang orang. Minimal itu mengagumi figur-figur orang yang alim tapi ahli ibadah. Ukurannya alim itu bukan kiai, bukan profesor, bukan. Ya pokoknya kemarin dijelaskan yang namanya ilmu itu kan yang dimanfaatkan. Al ilmu manfa'a wala mahafubidho. Ilmu itu bukan yang dihafal tetapi yang dimanfaatkan. Jadi kita kadang melihat orang itu kalau ahli ibadah, taat kepada Allah, walaupun kelihatannya sederhana, kadang bisa membangkitkan semangat kita. Saya itu sering kagum dengan orang-orang sederhana tapi luar biasa di dalam ketaatan. Ya urusan kiai besar, guru besar, gitu-gitu itu saya biasa-biasa saja. Tapi begitu melihat dia perilakunya baik, itu kadang-kadang menohok perasaan. Ya kadang orang biasa, tahu biasa-biasa wae, tapi lebih istiqomah daripada kita. Itu bisa dijadikan contoh, jadikan guru. Ana wong ketok biasa tapi istiqomah. Ibadah istiqomah, puasa istiqomah, sedekahnya istiqomah. Sedangkan kita kadang-kadang lebih terkenal, lebih dikenal orang, tapi tidak bisa seperti itu. Nah ini kata Syekh Abdul Qadir, orang hidup itu kalau sudah bisa memilah, ya urusan dunia ya bagiannya dunia, gak dipikir teman-teman. Aja sampai mikir dunia sampai akhirnya terus ngenes. Gak usah dipikir teman-teman. Kepentok ya sambat nang Allah. Ya. Urusan dunia itu bagiannya nafsumu. Wal akhirah liqalbika. Hati kita harus selalu memikirkan akhirat. Kemudian yang paling dalam itu memikirkan zat dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiga hal itu dijadikan bahan pertimbangan hidup, ya kita menjadi lebih baik. Ini pas mikir dunia ya gak usah dilebokno hati ya. Sekedar kayak sarana untuk supaya lancar hidup. Ini kalau sudah mikir akhirat mulai masuk hati, kepikiran gimana saya nanti kalau sudah kembali ke akhirat. Kalau sudah mati nanti bekalnya apa yang saya bawa. Itu jadi renungan. Ya gulam, wahai anakku, la takun ma'an nafsi wala ma'al hawa. Jangan biasakan kamu selalu bersama nafsumu, bersama hawamu, keinginan-keinginanmu, wala ma'ad dunya. Dan jangan selalu memikirkan dunia, wala ma'al akhirah. Dan juga tidak perlu mikir akhirat teman-teman. Itu orang sufi tingkat tinggi, suka mikir apa-apa. Wala tataba siwal haqqi azza wa jalla. Dan jangan kamu mencari, mengikuti, menelusuri siwal haqqi azza wa jalla selain al-haq azza wa jalla, selain Allah. Waqata bil kanzil ladzi la yafna abadan. Kalau kamu sudah bisa seperti itu, ya mengalir saja dunia akhirat. Tapi yang dipikirkan bagaimana nanti ketemu Allah. Waqata bil kanzil ladzi la yafna abadan. Maka kamu berarti sudah memiliki gudang kekayaan yang tidak pernah habis
Jadi ketenangan orang merasa kaya, merasa kekayaannya tidak habis-habis itu kalau sudah bisa bergantung totalitas kepada Allah. Fina idzin taji'ukal hidayah. Ketika dalam kondisi seperti itu, maka hidayah akan datang kepada kamu minal haqqi azza wa jalla, dari Allah yang maha agung, allati la dhalala ba'daha, yang kamu tidak akan sesat setelah itu.